Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami ingin membahas tentang materi teknologi informasi lingkungan komputasi dengan saya Muhammad Raihan, Sultan, dan Ridwan. Oke, teknologi informasi. Teknologi informasi digunakan dalam arti yang disamakan dengan sistem informasi. Sistem informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Sistem informasi tidak harus terkomputerisasi, walaupun kebanyakan telah terkomputerisasi. Sistem informasi berbasis komputer, Computer Based Information System, atau CBIS, adalah sistem informasi yang menggunakan teknologi komputer untuk melakukan beberapa atau seluruh pekerjaan yang diberikan. Program aplikasi adalah program komputer yang didesain untuk mendukung tugas tertentu, proses bisnis, seperti melakukan penggajian atau dalam beberapa kasus, program aplikasi lainnya. Terdapat banyak sekali aplikasi di tiap area fungsional. Contohnya, kumpulan program aplikasi dalam area sumber daya manusia disebut dengan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau Human Resource Information System (HRIS). Selanjutnya adalah data, informasi, dan pengetahuan. Item data mengarah pada penjelasan dasar atas segala sesuatu, peristiwa, aktivitas, dan transaksi yang dicatat, diklasifikasikan, serta disimpan, tetapi tidak diatur untuk mengungkapkan makna tertentu. Item data dapat bersifat numerik, alfanumerik, suara, atau gambar. Informasi adalah data yang telah diatur sehingga memiliki makna dan nilai bagi penerimanya. Pengetahuan atau knowledge terdiri atas data atau informasi yang telah diatur serta diproses untuk mengungkapkan pemahaman, pengalaman, akumulasi, pembelajaran, serta keahlian ketika diterapkan pada suatu masalah atau aktivitas saat ini. Selanjutnya adalah klasifikasi sistem informasi. Klasifikasi sistem informasi yang paling umum adalah klasifikasi berdasarkan jenis dukungan dan berdasarkan tingkat organisasional. Berikut akan dijelaskan mengenai klasifikasi berdasarkan jenis dukungan dan berdasarkan tingkat organisasional. Di sini saya Ridwan NIM 221214 akan melanjutkan klasifikasi berdasarkan jenis dukungan. Klasifikasi berdasarkan jenis dukungan antara lain struktur organisasi hierarkis adalah fungsional, keseluruhan perusahaan, dan antar organisasi. Jelasan masing-masing dari klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sistem informasi fungsional. Sistem informasi utama diatur sekitar berbagai departemen yang umum atau di dalam sebuah perusahaan, produk atau operasi, instansi, keuangan, saran, dan sumber daya manusia. 2. Sistem informasi keseluruhan perusahaan atau Enterprise-Wide Information System. Sistem keseluruhan perusahaan kemungkinan orang berkomunikasi satu sama lain dan mengakses informasi di seluruh perusahaan. Yang ketiga, sistem informasi antar organisasi, International Information System (IOS). IOS banyak organisasi dengan produknya. Yang terkenal adalah manajemen rantai, pasokan, dan jasa dari pemasok bahan mentah melalui pabrik dan gudang hingga ke pelanggan akhir. Teknologi informasi menyediakan dua jenis rantai umum untuk mengelola aktivitas rantai pasokan. Pertama, perantai
Resource Planning atau ERP, sebuah perancangan rantai pasokan, Supply Chain Management, SCM, klasifikasi berdasarkan tingkat organisasional, klasifikasi berdasarkan tingkat organisasional antara lain tingkat administratif, tingkat operasional, tingkat manajerial. Menjelaskan tingkat organisasi tersebut antara lain: 1. Tingkat administratif, para pekerja administratif di semua tingkat perusahaan, para manajer operasional, supervisor, dan berjaga pensial. Tingkat praktis yang berhubungan secara umum dengan berbagai aktivitas di perencanaan, pengaturan, dan pengendalian jangka pendek. Baik, saya lanjutkan, yaitu lingkungan komputasi yang berkembang. Berikut ini adalah berbagai usaha dalam lingkungan komputasi yang berkembang, antara lain: pertama, komputasi utilitas atau disebut utility computing adalah komputasi yang tersedia, andal, dan aman, sama seperti halnya utilitas umum, yaitu listrik, air, dan telepon. Visi di balik komputasi utilitas ini adalah untuk membuat sumber daya komputasi mengalir seperti listrik berdasarkan permintaan dari utilitas virtual atau maya di seluruh dunia, selalu menyala dan sangat tersedia, aman, dan diukur secara efisien. Di total harganya pada saat selesai digunakan di skala secara dinamis dan mudah untuk dikelola. 2. Yaitu komputasi terdaftar, subscription computing. Suatu variasi dari komputasi utilitas menempatkan berbagai bagian platform komputasi bersama-sama sebagai layanan, bukan sebagai rangkaian dari komponen yang dibeli secara terpisah. 3. Yaitu komputasi terpeta atau disebut grid computing. Adalah siklus pemrosesan yang tidak digunakan dari berbagai komputer dapat dikekang dalam jaringan agar bisa menciptakan kemampuan komputasi yang besar. Aplikasi komputasi terpeta yang telah digunakan secara terbatas biasanya berada dalam area yang sebelumnya membutuhkan superkomputer. Proyek komputasi terpeta yang terkenal adalah SETI.HOME, Search for Extraterrestrial Intelligence, yang berlokasi di Setia@Home, SSL, Berkeley Edu. Keempat, yaitu komputasi pervasif. Pervasive computing sering juga diistilahkan dengan mobile computing atau ubiquitous computing. G. York mendefinisikan ubiquitous computing, pervasive computing dengan sebuah mesin yang mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan manusia, bukan dengan keaktifan manusia untuk memasuki mesin tersebut. Pervasif secara bahasa diartikan sebagai meresap. Intinya, pervasive computing merupakan keadaan di mana teknologi menjadi terintegrasi pada beragam objek dan aktivitas kehidupan manusia, sehingga kehadiran teknologi tersebut menjadi transparan atau hampir tidak dapat dirasakan. Transparansi ini terjadi karena pervasive computing itu sendiri terdiri dari kumpulan benda yang sering digunakan, portable, dan mudah digunakan. Banyak sekali contoh pemanfaatan teknologi berbasis pervasive computing, diantaranya seperti skenario tersebut. A. Ketika seseorang memasuki ruangan, maka sistem komputer dalam ruangan tersebut akan mendeteksi suhu ruangan dengan sensornya dan menyalakan AC dengan menyesuaikan temperatur dengan kebiasaan orang tersebut. B. Ketika kita berbelanja ke toko, kita hanya perlu membawa sebuah ponsel yang menyimpan semua informasi seperti data diri, informasi kartu kredit, dan informasi lainnya yang memungkinkan untuk bertransaksi dengannya. Baik, mungkin presentasi kami sampai di sini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.